Kekuatan Timnas Indonesia untuk menghadapi Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan berkurang. Pasalnya, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun absen membela Timnas Indonesia dikarenakan terkena hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah pelanggaran kartu kuning yang sudah didapatkan oleh Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning selama membela Timnas Indonesia di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia masih lama digelar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus mencari pemain pengganti Ragnar Oratmangun. Kemungkinan besar sosok tersebut adalah Ole Roemeny. Ya, Ole Roemeny saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht itu diyakini bisa tampil maksimal selama Ragnar Oratmangun absen. Meskipun begitu, proses naturalisasi Ole Roemeny masih belum selesai. PSSI mengusahakan agar proses naturalisasi Ole Roemeny bisa cepat selesai dalam waktu dekat ini. Adapun Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih meraih 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Di atas Timnas Indonesia ada Jepang yang berada di puncak Grup C putaran ketiga kualifikasi dengan mengemas 16 poin. Di bawah Jepang ada Australia yang mengemas 7 poin, beda 1 angka dengan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda Ole Roemeny dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Oxford United. Itu berarti Ole Roemeny akan setim dengan bintang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang sudah lebih dulu bergabung dengan klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Kabar Ole Roemeny telah mencapai kesepakatan dengan Oxford United tersebut pun telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Belanda Danny van Laar. Menurut laporan yang ia terima, FC Utrecht telah memberikan lampu hijau untuk Oxford United merekrut Ole Roemeny. Sebagaimana diketahui, Ole Roemeny belakangan ini kencang dikabarkan akan hengkang dari FC Utrecht, yakni pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut kabarnya sangat dekat dengan Oxford United. Keputusan FC Utrecht ingin berpisah dengan Ole Roemeny dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah ingin mengembalikan mantan strikernya, yakni Sebastian Haller. Ya, striker Borussia Dortmund itu baru saja menyelesaikan masa peminjaman di CD Leganes. Melalui akun X pribadinya, Danny van Laar menuliskan FC Utrecht dan juga Oxford United sudah sepakat soal transfer Ole Roemeny. The Ox sepakat untuk membeli calon striker Timnas Indonesia itu dengan nominal 2 juta euro atau sekira 33 miliar rupiah. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan tentang Ole Roemeny. Tulis Danny dikutip dari akun X pribadinya @Danny van Laar, Kamis 2 Januari 2025. Klub Inggris itu akan mentransfer sekitar 2 juta euro ke Darmstadt. Setelah itu, Utrecht berharap dapat mendatangkan kembali Sebastian Haller. Juga kemungkinan konsekuensi bagi David Mead atau striker FC Utrecht lainnya. Sambung tulisan jurnalis Football Premier itu. Dengan demikian, hampir dipastikan Ole Roemeny akan meninggalkan Stadion Galgenwaard pada bursa transfer musim dingin 2025. Pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu punya bekal cukup matang sebelum ke Oxford United. Selama berseragam FC Utrecht, Ole telah mencatatkan 32 penampilan dan juga mencetak 3 gol. Ole akan menyusul Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia yang telah berkiprah di Oxford United sejak Agustus 2024 yang lalu. Pemain keturunan Indonesia Tristan Kheye mengirimkan kode keras untuk segera membela Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya, yakni @Tristan Kheye. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Cha De-yong. Keluarga. Tulis unggahan seniman tato Da Jo-yong dalam Instagram @maestro.ik disertakan dengan emotikon bendera merah putih dikutip pada Kamis 2 Januari 2025. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan Kheye memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sekedar diketahui Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam.
Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eliano Randers yakni PSG Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan 1 penampilan dan dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil oleh timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang telah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini pelatih Sintayong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Nathan Chuaon kembali tak dimainkan saat laga lanjutan English Football League Championship kasta kedua Liga Inggris. Kali ini dalam laga Bournemouth vs Swansea City yang berlangsung pada pekan ke-25. Laga Bournemouth vs Swansea berlangsung di Stadion Fratton Park Rabu 1 Januari 2025. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Bournemouth. Ketiga gol tuan rumah dicetak oleh Jim Murphy pada menit ke-22, Pillen pada 29, dan juga Art Towler pada menit ke-61. Nathan Chuaon masuk dalam daftar pemain cadangan Swansea City, namun ia tidak dimainkan. Ini merupakan ke-22 kalinya secara beruntun Nathan tak dimainkan oleh klubnya. Dari 27 laga yang dilakoni oleh Swansea City sepanjang musim ini di semua ajang, Nathan hanya 3 kali diberikan kesempatan untuk bermain. 2 sebagai starter dan sekali sebagai pemain pengganti. Nathan Chuaon melakoni debutnya bersama Swansea di laga kompetitif pada 14 Agustus 2024. Saat itu pemain timnas Indonesia ini tampil membela Swansea dalam laga melawan Gillingham FC di ajang Carabao Cup. Di laga tersebut, Swansea menang 3-1. Ia juga sempat dimainkan saat laga Swansea vs Preston North End dalam Championship pada tanggal 17 Agustus 2024. Nathan juga sempat dimainkan saat laga Swansea vs Wycombe di Carabao Cup sekaligus laga terakhir sebelum The Swans tersingkir. Ia telah absen selama 5 bulan dan juga melewatkan 22 pertandingan hampir di sepanjang paruh pertama IPL 2024-25. Saking tak pernah dimainkannya Nathan Chuaon, belum lama ini ada media asal Wales yang melaporkan bahwa sang pemain berpotensi untuk dijual oleh klubnya, yakni pada bursa transfer Januari ini. Kabar ini datang dari media asing Wales Online, di mana Nathan Chuaon masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dijual oleh Swansea City. Disebutkan bahwa bek berusia 23 tahun tersebut dijual karena karirnya di Swansea City tak berjalan mulus sejak bergabung pada 2023 yang lalu. Nathan mungkin populer di negara asalnya Indonesia, tapi karirnya di Swansea belum begitu meningkat. Jual, bunyi artikel Wales Online. Timnas Indonesia melakoni 2024 dengan sangat menarik. Tim Garuda melaju ke babak 16 besar Piala Asia yang digelar pada tahun tersebut. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim Garuda. Pencapaian yang dilakukan oleh Timnas Indonesia itu mengundang perhatian media dari luar negeri. Misalnya yang telah dilakukan oleh media Malaysia Stadium Astro. Mereka bahkan tanpa ragu menyebut Timnas Indonesia sebagai tim ASEAN dengan penampilan terbaik di sepanjang 2024. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, ulas Stadium Astro. Sementara itu tidak hanya menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia di level senior, Stadium Astro juga menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia di level kelompok umur. Ya, diketahui Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 dan juga Timnas Indonesia U17 juga melakukan hal yang sama di kelompok umur mereka. Skuad U23 menorehkan sejarah saat berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk lolos ke playoff Olimpiade Paris 2024. Selain itu, tim futsal putra Indonesia juga meraih juara dengan mengalahkan Vietnam 2-0 pada kejuaraan futsal ASEAN 2024 di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima November yang lalu. Ditambah lagi skuad muda U17 dan U20 pun tak ketinggalan mendapatkan tiket ke Piala Asia U17 dan U20 2025, tandas mereka. Timnas Bahrain sempat terancam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia dan kini selangkah lagi menjadi Raja Asia Barat. Skuad asuhan Dragan Talajik mengalami pasang surut performa dalam beberapa bulan terakhir. The Reds atau julukan Timnas Bahrain sempat mengagetkan publik sepak bola dunia pada 5 September 2024. Tandang ke markas Australia di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Muhammad Marhun dan juga kawan-kawan menang 1-0.
Sayangnya setelah kemenangan itu, keputusan unik sempat dibuat oleh Federasi Sepak Bola Bahrain atau FA Bahrain, gelar Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024. Ya, FA Bahrain meminta kepada FIFA dan juga AFC agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang sedianya digelar di Jakarta pada Selasa 20 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan karena khawatir dengan keselamatan para pemain Timnas Bahrain yang sempat diancam segelintir netizen Indonesia di media sosial. Permintaan FA Bahrain kabarnya dicueki oleh FIFA dan juga AFC. Jika Bahrain menolak bermain di Jakarta, mereka otomatis dinyatakan walkover atau WO dan juga kalah 0-3 dari Timnas Indonesia. Jika itu benar terjadi, tentunya merugikan Bahrain yang masih dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah ancaman WO, Timnas Bahrain turun di Piala Teluk 2024 atau Piala AFF-nya Asia Barat. Bahrain tergabung di grup B bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak dan juga Yaman. Hebatnya, di dua laga awal grup B, Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi dan juga menghancurkan Irak 2-0. Alhasil Bahrain dipastikan lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 gelar matchday kedua. Berhubung sudah dipastikan lolos, pelatih Dragan Talajik menurunkan pemain pelapis saat bertemu dengan Yaman di matchday ketiga dan hasilnya mereka kalah 1-2. Kemudian di semifinal, Bahrain menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Bahrain pun lolos ke final Piala Teluk 2024 dan akan menantang tim kuat lain yakni Oman pada Sabtu 4 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil positif yang didapatkan di Piala Teluk 2024 disinyalir bakal meningkatkan kepercayaan diri Bahrain saat melakoni 4 laga sisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, sanggupkah Bahrain juara Piala Teluk 2024 sekaligus lolos Piala Dunia 2026? Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.